Baiklah, jadi saya akan menjelaskan struktur dari file index HTML yang sudah kelompok kami buat. Pada baris pertama, ini doctype HTML menunjukkan bahwa ini adalah dokumen HTML5. Lalu pada baris kedua, ini menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan pada dokumen ini adalah bahasa Indonesia. Lalu untuk header, pada baris keempat digunakan untuk mengatur encoding karakter agar mendukung karakter internasional. Lalu pada baris kelima digunakan untuk menjaga kompatibilitas dengan Internet Explorer. Lalu pada baris keenam digunakan untuk membuat tampilan responsif di perangkat mobile. Lalu pada baris ketujuh digunakan untuk menunjukkan judul halaman yang akan muncul di tab browser. Lalu pada baris ke-10 digunakan untuk menghubungkan ke library icon box icon. Kemudian pada baris ke-13 digunakan untuk menyertakan file CSS eksternal yang kami beri nama style.css untuk styling dari website yang sudah kami buat. Kemudian pada body, di sini ada header juga yang digunakan untuk menampilkan nama kelompok sebagai logo dan navigasi utama. Lalu di sini ada pada baris ke-20 digunakan untuk tampilan mobile. Lalu pada baris ke-22 ini sampai baris ke-28 ini berisi tautan navigasi ke setiap section dalam halaman. Ada home, about, hobi, portofolio, dan kontak. Kemudian di sini ada home section yang berfungsi sebagai halaman utama atau pembuka, berisi sambutan dan penjelasan singkat kelompok kami. Serta di sini ada tautan ke sosial media, namun belum kami isi untuk bagian sininya. Lalu pada baris ke-45 ini digunakan untuk memanggil gambar dari folder image. Lalu di sini ada about yang digunakan untuk menjelaskan latar belakang kelompok kami. Di sini ada juga img src untuk memanggil foto pada folder image. Lalu pada baris ke-54 ini berisi deskripsi dari kelompok kami. Kemudian ada hobi yang digunakan untuk menampilkan hobi setiap anggota. Masing-masing div class service box berisi icon hobi, nama anggota, dan deskripsi alasan menyukai hobi tersebut. Kemudian ada portofolio. Portofolio ini berisi profil masing-masing anggota yang ditampilkan dalam bentuk kartu. Lalu tiap div class portofolio blocks berisi foto anggota, nama, dan deskripsi. Kemudian ada div class portofolio layer yang digunakan untuk animasi. Lalu yang terakhir ada kontak yang berisi formulir kontak sederhana dengan input nama, email, subjek, nomor HP, pesan, tombol kirim pesan, dan lain-lain. Namun belum dihubungkan ke Bitcan, jadi belum benar-benar dapat untuk mengirim pesan. Lalu ada footer di sini. Untuk footer berisi informasi hak cipta dan tombol kembali ke halaman utama, yaitu halaman home. Kemudian yang terakhir ada script. Untuk baris ke-143
Ini digunakan untuk menghubungkan ke file JavaScript buatan kami yang berisi animasi, scroll effect, dan lain-lain. Lalu pada baris ke-144, ini library untuk animasi saat elemen masuk ke viewport atau scroll. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Baik, saya akan menjelaskan bagian style.css yang digunakan pada website kami. CSS yang diberikan merupakan style sheet yang mengatur tampilan visual sebuah website dengan gaya modern dan responsif, menggunakan font utama yaitu Poppins dari Google Fonts. Desain menggunakan skema warna gelap dengan BG color abu-abu gelap, warna latar kedua atau second BG color biru gelap, warna teks putih, dan warna utama aksen hijau main color. Elemen-elemen utama seperti section, header, dan footer, dan juga komponen lainnya seperti kontak, portofolio, layanan atau service, serta tombol-tombol sosial media telah diatur secara estetis menggunakan sistem tata letak fleksibel dan grid. Header ditempatkan secara tetap di bagian atas dan dirancang agar tetap terlihat saat pengguna menggulir halaman. Navigasi juga disesuaikan dengan ukuran layar melalui penggunaan media query, menjadikannya responsif di berbagai perangkat. Efek animasi juga seperti float, image, hover, dan scaling memberikan kesan interaktif dan dinamis. Pada bagian desain layanan atau service dan juga portofolio itu menggunakan efek hover untuk memperbesar gambar dan menampilkan informasi tambahan melalui lapisan transparan dan juga meningkatkan keterlibatan dari pengguna. Pada bagian kontak, form telah dirancang dengan lebar maksimum yang proporsional dan pengaturan responsif agar nyaman diakses baik di desktop maupun perangkat mobile. Seluruh desain ini mencerminkan pendekatan UI atau UX modern dengan konsistensi visual dan keterbacaan yang tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan JavaScript. JavaScript berfungsi untuk menambahkan animasi dan interaktivitas pada elemen-elemen dengan kelas member dan project di halaman web. Setelah halaman dibuat, elemen-elemen diatur dengan ovasi 0 dan posisi stick turun. Lalu diberi efek transaksi selama 0,6 detik. Saat pengguna mengulir halaman, fungsi animasi akan mengecek posisi elemen terhadap for. Jika elemen masuk ke dalam area tampilan, tampilannya akan berubah secara halus menjadi terlihat penuh. Menciptakan efek fade-in dari bawah. Selain itu, elemen dengan kelas project juga memiliki interaksi klik di mana kelas aktif akan menambah atau menghapus untuk memberikan efek visual tambahan. Setiap memperluas informasi proyek. Secara keseluruhan, script ini memperkaya tampilan halaman sekaligus meningkatkan pengalaman pengguna memiliki efek visual dan interaksi yang menarik. Mungkin itu saja yang dapat dijelaskan dari JavaScript. Di sini saya akan menjelaskan bagian script dari login.html yang digunakan pada website kami. Bagian doctype HTML yang ini digunakan untuk mendeklarasikan bahwa ini adalah dokumen HTML. Lalu pada bagian charset itu untuk menentukan encoding karakter. Pada bagian meta name, viewport itu digunakan untuk membuat
tampilan responsif di perangkat mobile. Pada bagian title itu membuat judul halaman. Pada link pertama itu untuk menghubungkan ke file csn login.css. Pada link kedua itu untuk menghubungkan ke icon dari Boxicons. Selanjutnya ke struktur form login dan daftar. Div kelas pertama dan div kelas sub pertama. Div kelas pertama digunakan untuk kontainer utama, sedangkan div kelas sub pertama itu bagian form login dengan ID A. Form kelas method sama dengan post, itu artinya data dikirim ke server. Div kelas input yang ini digunakan untuk menginput username dengan icon user dari Boxicons. Input yang ini untuk password dan kelas lupa yang ini untuk lupa password. Yang ini adalah tombol untuk login dan yang ini adalah tombol untuk apabila tidak punya akun dan ingin buat akun. Dan yang ini tombol untuk kembali ke halaman utama atau ke beranda. Selanjutnya kita masuk ke form daftar atau register. Div kelas sub kedua dengan style display none, itu artinya halaman ini pada awalnya disembunyikan. Bagian ini berfungsi untuk mengisi nama lengkap. Bagian yang ini berfungsi untuk menginput username. Bagian yang ini berfungsi untuk menginput password. Dan bagian yang ini berfungsi apabila user nanti lupa password. Dan akan muncul variasi lucu apabila user lupa password. Dan script ini berfungsi untuk kembali ke halaman login. Dan script terakhir adalah toggle antara login dan daftar. Saat tombol buat akun diklik, maka formulir login atau A akan disembunyikan dan form daftar atau B akan ditampilkan. Dan pada bagian yang ini, saat tombol login diklik, maka pada form daftar, maka form login akan ditampilkan kembali. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai login.css yang digunakan pada halaman login pada website kami. Pada baris ini, CSS mengimpor beberapa font dari Google Fonts, namun hanya Montserrat yang digunakan secara global. Reset awal pada semua elemen, memastikan konsistensi antar browser dengan menghilangkan margin dan padding bawaan, serta menerapkan model kotak border box yang lebih mudah dikontrol untuk layout. Pada bagian body, latar belakang halaman berupa gambar dan animasi GIF disusun agar memenuhi seluruh layar secara proporsional dan diposisikan di tengah. Body menggunakan flexbox agar semua konten form login berada tepat di tengah layar secara horizontal dan vertikal. Selanjutnya ada juga elemen peringatan login. Baris peringatan, misalnya saat pengguna belum login, akan ditampilkan mencolok dengan warna latar merah dan teks kapital berukuran sedang 20px. Kita lanjut ke kotak form login utama. Form login menggunakan kontainer transparan dengan efek garis luar semi putih dan sudut melengkung. Shadow lembut menambah kesan floating yang elegan di atas latar GIF. Warna teks default adalah putih untuk kontras yang kuat terhadap latar belakang. Selanjutnya kita ke judul form pertama H1. Judul form ditampilkan besar dan berada di tengah. Spasi antar kata disetel sangat lebar, yaitu 100px untuk efek estetis yang tidak biasa namun khas.
Lalu di bagian ini merupakan input field dan icon. Input dibungkus dalam kontainer .input dengan latar putih dan sudut bulat. Input field sendiri tidak memiliki border dan memiliki padding dalam agar teks tidak menempel ke pinggir. Placeholder teks hitam dengan ukuran kecil tetap terbaca. Icon diletakkan di dalam input menggunakan positioning absolute di sebelah kanan. Lalu ada juga bagian link lupa password. Dua link sejajar diatur untuk berada di ujung kiri dan kanan menggunakan flexbox. Lalu kita beralih ke tombol login. Tombol login dibentuk membulat penuh, berwarna abu terang atau white smoke dengan ukuran proporsional agar nyaman untuk diklik. Di sini juga ada bagian tautan tidak punya akun. Bagian ini menampilkan teks dan link pendaftaran dalam baris horizontal yang terpusat. Dan yang terakhir adalah pesan peringatan. Pesan kesalahan atau notifikasi ditampilkan dengan latar merah gelap dan teks berukuran cukup besar. Dua kelas terpisah, .warning dan .warning 1. Tampaknya digunakan untuk kasus berbeda, namun memiliki gaya visual yang serupa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tampilan website kelompok kami. Yang pertama ada halaman login. Halaman login bisa dilihat tampilannya dengan sendiri. Terus itu ada halaman home. Adapun tulisan dari halaman home, selamat datang di website portofolio kelompok 9 mahasiswa S1 Matematika Universitas Bengkulu. Adapun di sini tentang kami adalah mahasiswa semester 2 dari program studi S1 Matematika Universitas Bengkulu. Website ini kami buat sebagai bentuk kreativitas dan dokumentasi pembelajaran kami selama perkuliahan. Adapun hobi dari setiap anggota kelompok, dari 3 anggota kelompok memiliki hobi yang sama, yaitu adalah futsal. Bisa dilihat sendiri. Terus yang terakhir ada tampilan profil. Di sini ada profil anggota dan alasan mengapa memilih memasuki Universitas Bengkulu. Untuk alasannya bisa dilihat dengan sendiri.